Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas dasar-dasar perpajakan di pertemuan satu kali ini di mata kuliah pengantar perpajakan. Untuk membuka perkuliahan, teman-teman bisa absen dengan membuka slido.com dan mengisi pendapatnya apa yang diketahui tentang pajak. Sudah? Apa ada yang terkendala? Belum. Untuk mempercepat waktu, em, mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan apa sih itu pajak? Dipersilakan Ibu Intan mungkin bisa menjelaskan apa itu pajak. Pajak itu sedefinisi saya iuran negara ya, iuran negara untuk kepentingan publik. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, jadi apa sih itu pajak? Menurut Adolf Wagner, pajak adalah kontribusi yang diminta oleh pemerintah melalui kekuatan hukum sebagai pemenuhan kewajiban masyarakat terhadap negara untuk membiayai kebutuhan umum. Nah, untuk eh, dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Jadi apa itu pajak? Pajak adalah kewajiban bagi kita sebagai warga negara yang digunakan untuk mendanai berbagai fasilitas yang kita nikmati seperti jalan, sekolah, rumah sakit seperti itu. Kemudian dasar pemungutan pajak. Nah, dasar pemungutan pajak itu ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Untuk dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang eh, ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah ya, yang terakhir itu eh, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kenapa sih kita harus bayar pajak? Nah, teman-teman bisa nonton dulu ya. Apa terdengar suaranya? Suara video nggak terdengar. Suara video tidak terdengar ya. Baik, mungkin ada yang bisa menjelaskan saja kenapa sih kita harus bayar pajak? Teman-teman, ada yang mau menjelaskan? Silahkan. Silahkan teman-teman. Mungkin mungkin Bu Lila, silahkan. Sebagai negara ya, Ibu ya. Kenapa Bu?
danai anggaran negara untuk infrastruktur negara gitu. Ya, betul, Ibu. Jadi, kenapa sih kita harus bayar pajak? Nah, pajak itu dipergunakan untuk membiayai anggaran pendapat. Sebentar. Anggaran negara, APBN, untuk pembangunan negara. Seperti itu. Nah, ini data APBN Indonesia di 5 tahun terakhir. Bisa dilihat di 2020 itu data APBN kita selisih pendapatan dan belanja negaranya itu sangat tinggi karena kita tahu ya di 2020 itu ada COVID. Nah, semakin ke sini itu semakin semakin sedikit selisihnya berarti pajak yang terrealisasikan itu semakin tinggi juga. Nah, ini data 5 tahun terakhir target dan realisasi penerimaan pajak 2019 sampai 2023. Dapat dilihat ini 2021 sampai 2023 semua target penerimaan pajak itu terrealisasikan ya Bapak Ibu. Kemudian unsur pajak. Unsur pajak itu ada 4. Yang pertama, subjek pajak. Subjek pajak itu orang atau badan yang dikenai pajak. Kemudian objek pajak. Objek pajak adalah hal yang dikenai pajak. Misalnya penghasilan Bapak Ibu semua. Terus tarif pajak. Yang tarif pajak itu besaran pajak yang harus dibayarkan. Jadi berapa persen sih pajak yang harus dibayarkan dari penghasilan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat itu wajib pajak. Wajib pajak adalah pihak yang berkewajiban membayar pajak. Biasanya wajib pajak itu harus memiliki NPWP ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada quotes pajak nih. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak dari Benjamin Franklin. Lalu ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama itu budget atau fungsi anggaran. Jadi pajak itu sebagai sumber pendapatan negara. Kemudian reguleran atau regulasi. Jadi pajak itu sebagai dapat mengatur kebiasaan masyarakat. Contohnya seperti cukai rokok. Nah, cukai rokok itu kan bisa mengatur karena cukainya tinggi dapat mengatur mengurangi kebiasaan merokok seperti itu. Kemudian redistribusi. Redistribusi itu membantu pemerataan kesejahteraan seperti subsidi seperti itu. Kemudian stabilitas, stabilitas menjaga stabilitas ekonomi, menjaga inflasi seperti itu. Kemudian syarat pemungutan pajak. Ada 4, yaitu keadilan. Pajak itu harus dipungut dengan adil. Yang kedua, kepastian hukum, jadi ada dasar hukumnya. Yang ketiga itu kemudahan membayar pajak. Jadi sekarang kan sudah dipermudah tuh membayar pajak. Untuk melapor SPT tahunan itu bisa menggunakan e-filing atau e-form. Kemudian yang terakhir itu efisiensi. Nah, yang teori pajak itu ada 3 sebenarnya yang utama. Yang pertama itu teori asuransi, yaitu pajak dibayar sebagai bentuk perlindungan negara. Kemudian teori kepentingan, besarnya pajak itu sesuai manfaat yang diterima. Kemudian teori daya pikul, pajak itu dibayarkan berdasarkan kemampuan wajib pajak. Lalu ini juga ada teori bakti, yaitu pajak itu sebagai wujud kontribusi warga negara terhadap negara. Nah, ini ada kedudukan hukum pajak. Hukum pajak itu termasuk ke dalam hukum publik. Hukum publik itu mengatur hubungan pemerintah dengan pajak. Nah, ini ada daftar hukum publik. Jadi hukum pajak itu setara dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Karena hukum pajak itu mengatur juga hubungan antara pemerintah sebagai penarik pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Jadi termasuk ke dalam hukum publik.
Nah, hukum pajak itu ada dua. Yang pertama, itu ada hukum material. Hukum pajak material itu seperti fokusnya eh, fokus kepada subjek, objek, dan tarif pajaknya. Kemudian ada hukum formil. Hukum formil itu proses administrasinya dari pelaporan sampai sanksi pajaknya. Kemudian pengelompokan pajak. Berdasarkan sifatnya, pajak itu ada dua, yaitu pajak langsung. Jadi langsung dibayarkan oleh diri sendiri, oleh wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung yang ditanggung oleh konsumen akhir, seperti kita belanja di toko di Indomaret itu sudah ada PPN-nya. Itu berarti termasuk pajak tidak langsung. Kemudian berdasarkan pihak pemungut. Yang pertama ada pajak pusat atau pajak negara, itu dipungut oleh pemerintah pusat. Kemudian pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, sistem pemungutan pajak itu ada tiga nih Bapak Ibu. Yang pertama itu self-assessment system. Jadi wajib pajak membayar, menghitung, melaporkan sendiri wajib pajak. Pajaknya seperti SPT tahunan itu kita melaporkan sendiri pajak kita. Kemudian ada official assessment system. Maaf sebentar. Jadi pajak itu dihitung dan ditetapkan oleh petugas pajak. Contohnya seperti PBB. Itu kan sudah dihitung oleh petugas pajak. Kemudian withholding system. Jadi pihak ketiga yang memotong dan menyetor pajak atas nama wajib pajak. Contohnya itu pajak penghasilan kita sudah dipotong gaji kita itu sudah dipotong PPh oleh perusahaan. Kemudian timbul dan hapusnya utang pajak. Utang pajak itu timbul ketika terjadi peristiwa yang menentukan sesuai ketentuan perpajakan. Contohnya tadi pajak penghasilan ya Bapak Ibu. Kemudian hasil hapusnya utang pajak itu terjadi ketika adanya pembayaran. Kita membayarkan pajak kita. Lalu jika melewati masa penagihan. Kemudian jika ada kompensasi atau penghapusan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, coba bisa ada yang tebak ini nggak Bapak Ibu? Aku pajak yang kamu bayar tanpa sadar saat beli barang. Aku siapa? Teman-teman bisa ada yang menebak? PPN. Betul, Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, ini PPN itu termasuk ke pajak tidak langsung. Jadi, tanpa sadar, kita tanpa sadar itu sudah membayar pajak seperti itu. Nah, kemudian hambatan pemungutan pajak nih. Hambatan dalam pemungutan pajak itu rendahnya kesadaran dari warga negara. Kita kadang males ya bayar pajak, terus juga ada penghindaran pajak, evasion, atau avoidance, pengelakan pajak. Kemudian administrasinya yang rumit, itu bikin males bayar pajak. Karena beberapa orang mungkin ada yang belum tahu bagaimana sih membayar pajak secara online, seperti itu. Kemudian tarif pajak. Tarif pajak itu ada 4. Yang pertama, tarif tetap. Jadi, tarif pajak tetap itu eh, tidak bergantung pada jumlah objek. Kemudian tarif proporsional. Jadi pajak naik sesuai besarnya penghasilan teman-teman nih. Kemudian tarif progresif. Tarif progresif itu tarifnya meningkat seiring bertambahnya objek pajak. Dan yang terakhir itu tarif degresif, yaitu tarifnya menurun saat objek pajaknya bertambah. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita bisa kuis nih Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu bisa buka Kahoot di https://kahoot.it, lalu masukin pin gamenya. Ada yang mempunyai kendala? Apa bisa masuk Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Di loading, Bu. Baik. Sudah ada yang masuk 2 orang ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa mulai saja untuk mempersingkat waktu ya. Ini tidak bisa terlihat ya. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama itu, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Apa yang menjadi objek pajak? Nah, betul. Ibu Intan sudah menjawab ya, penghasilan yang menjadi objek pajak. Waktu udah habis, Bu. Baik, saya kira ini semuanya sudah bisa menjawab karena sebagian besar menjawab benar. Jadi, saya rasa semuanya sudah paham. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya rasa semuanya sudah mengerti. Saya tutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam Prof. Banderi. Ada komentar? Prosesnya udah bagus, namun penguasaan materi tolong ini jangan tersendat-sendat karena waktu ngomong ini kadang-kadang terhenti karena ada bagian yang lupa. Ini sebagai seorang dosen nanti Siap, di Pak. siswa akan Baik, Prof. kurang ya. Terima kasih. Pertanyaannya. Saya kira itu saya akhiri.